wali yang amalannya tidur kan begitu. Jadi siapa? Wali itu, wali kutub itu siapa? Bustami. Waliullah Bustami, pemimpinnya wali juga itu zamannya ya. Karena zaman itu kan pemimpinnya lain-lain. Itu pernah dalam riyadhahnya itu mengatakan, ya Allah, siapa wali yang melebihi saya ya Allah? Saya pengen tahu ya Allah, kan begitu. Ada di riwayah. Saya pengen tahu ya Allah, siapa orang yang ilmunya melebihi saya, pengetahuannya, kewaliannya. Kata Allah, ada si fulan disebutkan. Penasaran tuh Imam Al-Bustami. Akhirnya beliau mendatangi orang tersebut dan ketemu dan pengen nginep ke rumahnya itu. Pengen tahu amalannya apa kan begitu. Kata Allah dalam satu riyadhahnya bahwa dia itu melebihi Al-Imam Al-Bustami, padahal subhanallah itu wali itu Pak. Itu muridnya bukan ribuan jutaan, itu sudah menjadi wali yang sangat luar biasa amaliannya sampai enggak tidur-tidur zikirnya itu. Begitu malam itu dia ngeliatin orangnya tidur Pak. Jadi amalannya tidur, masya Allah. Ternyata mungkin seperti ini amalannya adalah menjaga wudhu dan tidurnya dijaga dengan baik. Nah, tapi niatnya harus benar kan begitu. Jadi tidurnya kita harus niat, ya Pak ya. Tahu niatnya, pengen tidur kita bermanfaat. Diniati untuk tidak menjalankan maksiat. Jadi kalau kita mau tidur biar mendapatkan pahala yang banyak, biar pahalanya seperti para wali, ya Allah, saya mau tidur. Kalau saya nggak tidur, saya bermaksiat. Kalau saya niat untuk menghindari maksiat, saya tidur. Itu pahalanya gede banget, melebihi 1000 rakaat sholat tahajud. Ya karena menghindari maksiat. Jadi tidurnya itu bisa menjadi wali ya itu. Karena dia di saat dia mau tidur diniatkan untuk menghindari maksiat, masya Allah. Daripada dia melek berbuat maksiat, dia lebih tidur, masya Allah. Makanya 3 jam, 6 jam dia tidur, subhanallah, itu sama dengan ribuan rakaat yang menjalankan sholat. Nah, itu bisa kita tiru Pak, itu nanti. Bisa kita tiru nih kalau kita mau tidur biar mendapat pahala, kita niatkan untuk menghindari maksiat. Itu luar biasa. Sampai Al-Imam Al-Bustami aja kalah dengan wali yang hanya tidur saja. Ternyata ilmunya adalah karena dia itu di tidurnya menjaga wudhunya dan diniatkan untuk tidak berbuat maksiat. Masya Allah. Daripada dia melek berbuat maksiat, mendingan dia tidur. Makanya pahalanya gede, sama dengan orang yang ibadah 1000 atau 2000 rakaat. Nah itu perlu kita tiru Pak. Nggak apa-apa banyak tidur, tapi banyakin wudhunya dan banyakin niatnya yang benar. Nah itu luar biasa. Makanya wudhu ini menjadi amalan yang sangat luar biasa kalau kita jaga dengan baik. Karena dengan kita posisi berwudhu itu akan menjaga hati kita Pak. Malulah masa kita berwudhu kita berbuat maksiat, kan malu. Di kantor kita, di perusahaan, sebelum kita kerja wudhu dulu. Akhirnya kita nggak bisa tuh, aduh saya lagi wudhu nih, aduh saya berwudhu nih. Dan akhirnya kita mengerem. Nah itulah kelebihannya. Akhirnya kita mendapatkan pahala yang banyak dengan berwudhu itu karena kita bisa menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Apalagi di zaman sekarang kan misalkan kita megang perempuan, karena kita berwudhu kan nggak megang perempuan atau nempel, atau kita makan berlebihan, kan juga kita dilarang juga kalau kita berwudhu berlebihan ya maksudnya. Dan yang lain itulah keunggulan atau faedah-faedah kita berwudhu. Dawamkan insya Allah dalam segala hal, terutama dalam kondisi-kondisi kita lagi sumpah, cepat ambil wudhu, tenangkan hati kita. Habis itu zikir, sholawat, zikir apa yang kita mampu. Insya Allah itu akan menjadi peredam yang sangat luar biasa. Jadi nggak perlu minum obat penenang Pak. Kalau kita tahu ilmunya wudhu, kalau kita lagi gelisah, wudhu. 1 kali belum selesai, wudhu lagi kan gitu. Belum selesai, wudhu lagi. Jadi 3 jam udah kan mukanya kayak apa nanti kan? Digusak-gusak terus sama wudhu itu. Pasti adem Pak nanti. Pasti tenang. Nah itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan lah. Karena kadang-kadang kita memahami suatu ilmu tapi kita nggak bisa menjalankan karena Allah belum ridho kepada kita. Pengetahuan kita banyak, pemahaman kita banyak, tapi kadang-kadang kita nggak mampu untuk menjalankannya. Ya karena Allah belum ridhokan kita untuk menjalankannya. Makanya kita selalu mohon ke Allah untuk kita diberikan kekuatan dan keridhoan
untuk kita bisa menjalankan. Kita dapat ijazah Yasin, tapi kadang kita nggak mampu menjalankannya karena Allah belum ridho. Tapi kalau Allah udah ridho, ringan Pak hidup kita. Makanya kalau kita mau ibadah, kalau kita mau mengamalkan yang berat seperti baca Yasin, itu kita lihatlah dunia ini. Ya Allah, 6 hari atau 24 jam saya urusan dunia. Ya Allah, 15 menit sayang untuk Engkau ya Allah. Jadi untuk Allah, sebutkan untuk Allah, itu biasanya ada kekuatan Pak. Malulah kita Pak, 24 jam hanya 15 menit saja kita baca Yasin, gak mampu kan malu kita. Tapi memang harus ada ridho dari Allah. Nah makanya ridho Allah lah yang selalu kita minta untuk bisa kita mampu untuk menjalankan amaliyah kita. Tanpa ridhonya Allah gak mampu. Kenikmatannya juga gak ada Pak. Bisa baca Yasin setiap hari bisa, tapi nikmatnya nggak ada, rasanya nggak ada, zauknya nggak ketemu, ta'amnya nggak ada. Jadi akhirnya apa? Ujung-ujungnya emosi. Kita baca Yasin setiap hari, yang ada gelisah, yang ada emosi. Nah itu karena nggak buat Allah, karena kita buat sesuatu hal. Pokoknya saya baca Yasin ini untuk ini. Nah itu yang akan bikin kita gelisah. Jadi gak nyampe udah sebulan gak dapet. Itu kadang-kadang yang bikin kita gelisah. Makanya kalau kita buat Allah ya sudah. Makanya nikmatlah amaliyah kita, walaupun seberat apapun. Ya cuma 15 menit mah harusnya mampu lah. Harusnya bisa untuk mengamalkan. Karena manfaatnya, faedahnya kita membaca Yasin, subhanallah. Walaupun hanya 15 menit, tapi itu bisa menutup 1 hari kita lah. Jadi kita di zaman sekarang itu kita nggak bisa menghindari maksiat atau dosa-dosa kecil, mata, telinga, mulut tuh nggak bisa Pak, nggak bisa kita hindari Pak. Itu namanya dosa-dosa kecil, mata, telinga, semuanya nggak bisa kita hindari. Salah satu caranya adalah kita membaca Yasin untuk meredam, untuk merontokkan dosa-dosa kecil kita. Diwudukan, baca Yasin itu akan merontokkan dosa-dosa kecil kita. 24 jam 15 menit saja untuk kita rontokkan. Setiap hari kita baca. Di sana ada ampunan, di sana ada keberkahan, bahkan nanti dapat rezeki banyak, subhanallah. Itu harusnya mampulah kita ya Pak ya, mampu untuk mendawamkannya. Nah, Yasin Fadilah 1 kali. Seminggu sekali, 7 hari kita gulut dunia tuh. Sampai enggak siang enggak malam, bangun pagi yang dipikirin proyek, yang dipikirin job, yang dipikirin segala macam, berangkat gitu. Pulang kadang jam 12, kadang jam 10, kadang jam 9, santai aja. Masa iya sih 1 hari malam Jumat gak mampu kita melangkahkan untuk ngaji? Malu Pak kita sama Allah. 7 hari Pak kita itu, 7 hari. Seharusnya gak adil, harusnya seimbang minimal lah. Tapi sudahlah, manusia kan susah gitu. 1 hari saja, hari ini kita sempatkan untuk kita ngaji. Masa ya gak mampu? 6 harinya silakan, tapi 1 hari kita kembali rontokkan dosa-dosa mingguan kita. Harian kita rontokkan, minimal nanti kalau nggak ketemu di harian, di mingguan kita rontokkan Pak dosa-dosa kita. Jangan terlalu berat nanti kita bawa nanti. Jangan sampai nanti kita meninggalkan dunia begitu banyak dosa yang belum kita rontokkan di dunia. Berapa lama kita nanti di neraka nanti, masya Allah. Makanya ngaji mingguan ini adalah salah satu yang sangat efektif, yang sangat luar biasa untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Perjalanan kita, duduknya kita, subhanallah. Itulah amalan-amalan yang sangat nikmat, yang langsung itu menghancurkan dosa-dosa yang melekat dalam diri kita. Insyaallah ya Pak ya, selain nanti keberkahan-keberkahan yang lain. Ini itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita semualah. Berikan kita kekuatan, ajak saudara kita untuk ngaji, karena pahalanya luar biasa. 1, kita membawa teman kita, pahalanya 2 Pak, kita berangkat ngaji. Kita mendapatkan pahala, mengajak teman kita, pahala lagi. Kalau teman jadi kayak marketing gitu ya Pak ya. ML apa namanya itu? ML itu. Jadi kita membawa teman, kita mendapatkan pahala Pak. Jadi jangan salah itu. Itulah makanya kita ajak teman kita, ajak saudara kita. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Ya, itu kan urusan akhirat. Kalau dunia saya nggak ngerti lah. Akhirat juga sama seperti itu. Jadi makanya semakin banyak kita ajak saudara-saudara kita ngaji,
kitanya berpahala, kita juga mendapatkan pahala dari orang yang ngaji bersama kita itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Al-Fatihah.